Land Cruise the Story, kisah penjelajah negeri. Land Cruise the Story, kisah penjelajah negeri. Ini masuk tol Semarang menuju Jawa Timur. Kondisinya hujan deras. Jarak pandang mungkin ini berapa? 500 meter ini kali ya? Ya, 500 meteran kurang lebih, tapi kita jalan pelan-pelan aja. Ini juga nggak tahu nih rekamannya suaranya gimana. Yang jelas yang penting stay alert, tetap waspadalah. Yang penting aman, nggak usah buru-buru. Gantian Arki yang nyetir. Nanti pertengahan jalan kita tukeran lagi. Aduh Ki, AC mati lagi Ki. Apa yang terjadi? Mobil tua lah. Ya udahlah. Jadi ini ya, sikringnya putus. Sikringnya juga model tua, kayaknya ntar kita balik ke Jakarta harus Nggak usah balik ke Jakarta lah, langsung gimana? boleh di Probolinggo atau di mana? Ada langganan. Iya. Di rest area ketemu sama ini. Ketemu sama Om Deli. Tandingkan, brother, Yes. tandingkan. Lucky Garage. Mantap lah. Lagi mau kemana Om? Ini ngasuh dulu, Batu dulu, Batu. baru pulangnya mungkin ke Bromo, lalu ke Jogja, dan itu pulang. Ini aku. Asik. Arki masih berkecimpung di perkabelan. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan cepat dan kita bisa melanjutkan perjalanan kembali. Tapi yang lain aman kok, alhamdulillah. Tadi berapa ampere ya guys? Waduh, ngeliatnya di mana Ki? Mohon maaf nih. Emang yang ini agak Hmm. Akhirnya sampai juga. Jam berapa nih? 11 lewat. 11.22. Kita berangkat tadi jam 11.22. berapa ya? Jam 11 lah ya. Ya jam 11. Ini 12 jam. Iya. 12,5 jam. Padahal tadi perkiraan sekitar 5,5 jam. Iya. Karena tadi ada beberapa trouble di jalan. AC sempat mati, sempat nyala lagi, udah terus mati. Akhirnya dari mana tadi tuh? Dari itu udah deket ini sih. Ini dari Ya, Sidoarjo sampai sampai Bromo. Bromo. Kita nggak pakai AC. Untungnya udah malam. Untungnya udah malam, terus nggak hujan. Malamnya nggak hujan. Malamnya Tapi nggak tadi hujan. sempat hujan deras banget. Beberapa spot itu Iya, bikin nyetirnya jadi pelan, nggak bisa. iya nggak bisa. Bahkan 60 pun sulit karena jarak pandangnya juga Iya, udah cuman mulai berapa tadi ya? Paling 50 kali kayaknya 50 kilometer per jam. Tapi gue baru ini tadi nyetir FJ lo. Tadi kan pas sebelum nanjak ke arah Bromo ini gue minta ganti kan karena ternyata seru banget jalurnya. Gue menikmati banget sih. Jujur gue nikmatin banget. Jalurnya belok-belok itu nggak bikin ngantuk, nggak kayak perjalanan kita di tol tadi. Iya. Seru juga gitu. Iya. Tapi yang lain nggak ada masalah sih, aman semua ya Aman. mobil. Selain itu ya cuman itu AC itu aja sih. AC emang repotnya kalau lagi hujan tuh ngembun kan. Iya. Untungnya tadi Udah selesai hujannya. Sudah Sempat gerimis-gerimis sempet dikit gerimis, ya. cuman Habis itu nggak ya, lagi. aman lah. Hmm. Ini daerah apa guys?
Hah? Ini namanya Rehat Bromo. Ini nama areanya Rehat Bromo. Rehat Bromo. Jadi Rehat Bromo tuh rest area gitu konsepnya. Rest area kayak di tol gitu aja ya. Iya, Anggap tapi aja gitu. Di sini ada berarti apa, makanan. iya, makanan, kopi, Kalau pom bensin nggak ada kan? Nggak. Kopi, coklat ya. Iya, terus ada toilet bersih, ada shower room juga. Jadi sebenarnya buat orang yang Yang nggak nginep. nggak nginep tuh bisa menikmati fasilitas yang bagus juga. Iya. Karena kan kalau di Sempet tadi gue udah ke toilet dulu. udah baca-baca ya. Udah lihat, wah bersih banget sih. Iya. Nyaman. Ada musolanya juga. Iya, ada musola, ada ini. Ada kamar mandinya. Dan kebetulan receptionnya Jiwa Jawa tuh sekarang kita pindah ke sini dulu. Oh, gitu? Heeh. Yang resortnya. Yang resortnya, jadi biar jadi satu terus Jadi kayak one stop ya. ya one stop gitu. Dan kita mau buka outlet Eiger di sini dan itu akan jadi outlet Eiger tertinggi di Indonesia sementara ini. Itu. Terus juga rencananya mau ada rawon nguling juga. Round nguling. Mungkin sama galerinya nih penasaran, gue pengen lihat nih ada FJ kuning. Oh iya, besok aja. Besok kita lihat ya. Udah gelap kalau sekarang. Iya. Malam. Malam. Apa kabar, Mas? Malam, Mbak. Oh, ini area resepsi. Iya, ini jadi kayak reception, terus ini ada barnya, malam, kafenya. Terus mau ngopi malam-malam dan ini buka 24 jam. Itu 24 jam. Heeh. Gitu. Berhenti dulu di savana, kayaknya ada temen-temen nih. Ampun, sampah semua nih, ada tebaran, ada warung, orang tuh belum bisa bawa sampahnya lagi. Untung masih banyak volunteer yang peduli bantuin mungutin sampah. Kalau enggak, udah kayak apa nih, udah mungkin lebih kotor lagi daripada ini. Sayang banget ya, kalau tempat seindah ini harus rusak karena ada ketidakpedulian pengunjung akan sampah. Tuh lihat, untung ada nih salah satu volunteer yang mungutin sampah. Mantap mas. Siap, bos. Dari mana mas? Harusnya. Iya nih, payah banget orang wisata alam tapi buang sampahnya kayak gini, malu-maluin aja ya. Kalau makan-makan di tempat sampahnya ya dibuang. Nah itu penting tuh. Oke, ini saya dianjurkan oleh Bapak Sarmin. Mantap mas. Pak Sarmin adalah Kepala Dinas NBDS di Semeru. Semeru. Mantap mas. Nanti kita bersih-bersih bareng-bareng lagi mas, kayak biasa. Masih menjaga alam. Aduh, kacau nih. Thank you mas. Ya Pak, sama-sama. Saya biasanya juga kalau ke Bromo pasti bawa penjepit sama plastik atau kantong sampah untuk mengut-mengutin sampah yang ada di sini. Kemarin pun juga waktu kita ambil gambar bersih-bersih dulu. Ya gimana sih rasanya ambil gambar tapi banyak sampah kayak ini? Bahaya itu. Kurang asik lah. Oke, balik lagi ke mobil habis kencing. Lihat tuh, dulu tuh area situ tuh nggak boleh lewatin. Rumput-rumput kan masih kelihatan, rumputnya masih ada dikit-dikit. Paling ya sebulan lagi udah nggak ada rumputnya itu, karena udah injek-injek mobil. Harusnya itu area yang steril, nah, tapi ya itulah, dalam
wisata di Gunung Bromo ini memang banyak hal-hal yang masih banyak yang belum paham gitu. Mungkin ya bukan berminat untuk mengecilkan atau apapun, ya dari pelaku wisatanya sendiri masih belum care terhadap itu gitu loh. Dan banyak banget area-area yang tadinya hijau sekarang jadi jalur-jalur mobil buat parkir lah, buat lewat gitu-gitulah. Dulu pertama kali tahun mungkin 2006-2007 gua kesini, jalur ke Savana itu cuma satu doang, jadi kalau papasan harus gantian. Nah, sekarang jalurnya wah udah banyak kayak jalan tol. Ini sih emang menjadi PR kita bersama di sini, termasuk gua juga. Makanya dengan video ini pun juga gue pengen supaya kita nambahin lagi awareness bahwa di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu nggak semua jalan bisa dilewatin. Dan tolong jangan bikin jalur baru, pakai jalur yang udah ada. Itu aja. Selamat siang, Eiger Bromo sudah buka. Nah, sekalian kemarin baluran rooftop tent-nya di display. Jadi ini adalah Eiger Store tertinggi di Indonesia, 2000 meter di atas permukaan laut. Ayo datang ke Rehat Bromo, Jalan Raya Bromo, Wonotoro, Sukapura, Probolinggo. Sore, sekarang lagi berlangsung Festival Jatilan Bromo yang diselenggarakan di bulan Desember, yaitu terakhir di tahun 2019 ini. Mari kita simak. Siapa namanya, Dek? Randi. Oh iya, waktu itu kita udah sempat ketemu ya. Iya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5, mantap. Gimana, ini udah berapa kali sekarang main di sini? Ya sudah lama sih. Setiap ada festival Jatilan main ya? Iya. Pengen nggak sih ada kayak gini terus di sini? Iya. Pengen ya? Gitu ya. Dah. Aduh, tajam banget nih, apaan nih? Sekarang kita lagi sama Pak siapa, Pak? Pak Bani Suar. Wah, SDN Ngepung. Bapak guru tari ya, Pak? Iya. Nah, gimana, Pak? Sebenarnya kita membutuhkan nggak sih, Pak, kayak gini-gini? Iya sih, karena apa ya, untuk SD ya terutama. Iya. Sekarang untuk membentuk karakter sesuai dengan kurikulum sekarang itu harus seperti ini. Karena ini kan menciptakan keindahan, Iya. ya, kreativitas, dan apa ya, anak-anak akan lebih senang, Iya. ya, membudayakan budaya sendiri. Ada berapa murid, Pak, yang ikut di sini? Kalau nggak salah sekitar 30-an kali ya, Mantap. 30-an dari SMP. 30-an lebih. Iya. SD semua, Pak? SD semua. SD semua. Kelas berapa aja tuh, Pak? Saya ambil kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Oh, kelas 3, 4, 5, 5. Di Probolinggo ada lagi nggak sih, Pak, kayak gini di sini? Di Probolinggo? Iya. Ya baru ini. Acara kayak gini. Ya,
Kalau secara person ya biasanya ada. Cuma kalau yang sekarang ini baru tahun-tahun ini festivalnya ya. Pengennya ke depan gimana Pak? Ya lebih melibatkan terutama daerah Tengger. Ya. Untuk sementara ini kayaknya kan kita mendatangkan dari Jogja ya Mas. Ya, pelatihnya. Iya pelatihnya. Jadi kalau bisa menggali khas Tenggernya, bisa gali. Ya. jadi bisa tercipta ini lo punyanya Bromo, Tengger. Iya. Nah, kan ini kan kebetulan nih Pak Santio ini kan dokter Jatilan nih Pak. Jadi beliau memang sudah penelitiannya tentang Jatilan itu sudah luar biasa Ya. banyak. Jadi memang ini kita menugaskan beliau atau kita menunjuk beliau Pak untuk mencari benar-benar bibit-bibit di sekitar sini Pak. Oh, iya. Jadi nanti berkelanjutan terus Pak. Terus ada penari-penari yang kita bisa dari Probolinggo khususnya di Kecamatan Sukapura. Iya, bagus sekali ini untuk melestarikan budaya Tengger karena apapun yang terjadi kan daerah Tengger ini terkenal tradisinya. Iya, betul. Tinggal memang belum ada yang mengangkat aja ya Pak ya. Iya betul. Semoga ini akan lebih membumi gitu. Makanya daerah-daerah lain kayak Ponorogo, Banyuwangi kan membumi. Iya, betul Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nah, lagi sama Pak Rofik, Rawon Nguling. Pak, kita ngobrol lah di dalam galeri aja ya Pak. Yuk, kita masuk dulu. Oke. Silakan Pak. Nah, ini galeri Tengger nih Pak. Jadi isinya tuh menampilkan semua yang berkaitan dengan orang Tengger. Orang Tengger kan di sini kan hubungannya sama kuda. Ini ada kuda-kuda terus sama jeep. Nah, ini juga ada semacam proses terbentuknya gunung kaldera di Bromo ini gitu. Nah, ini juga menarik nih, jeep ini dilukis nih Pak sama seniman nih. Jeepnya operasional Pak? Iya, ini dulu jeepnya saya yang beli Pak. Dulu saya waktu kuliah di Jogja, saya beli jeep ini harganya ya cuma 25 juta Pak. Ini ya? Dengan kondisinya sudah fit Pak. Oh, 25 juta jam. Iya. Zaman itu pun termasuk murah. Murah. Dan dulu warnanya mungkin bukan ini, dulu ada biru, terus kita cat dikit, rapiin dikit. Jadi gini ya. Iya, jadi kuning ini. Ini salah satu ikonnya zaman dulu, Java Banana masih. Iya, dulu Java Kalau Banana. Java Banana samanya ikonik banget sih sebenarnya. Iya. Tapi sekarang jadi udah bebas tugas ya. Sebenarnya kalau mau ditugasin lagi masih bisa sih. Karena emang masih nyala dan dirawat. Karena lukisannya kan Iya. yang dibuatkan kan di lukisannya ini. Iya. Kalau turun ke jalan masih bisa ini. Masih bisa, Pak. Masih layak pakai. Masih layak. Cuman memang ya ini karena kan bensin ini tahun 72 Pak, jadi masih yang 1F ininya. Oh ya tuh 1F mesinnya, jadi ya sebenarnya bisa sih. Sayang soalnya ini masih orisinil nil Pak ini. Orisinil ini ya. Iya. Dan ya nanti suatu saat kalau punya rezeki mau tak restorasi lagi lah biar makin mantep lagi juga. Kan sambil biar asik ngobrolnya kita sambil duduk di situ guys. Ya. Oke. Ya. Balik lagi di Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Nah, kemarin kita habis dari Bandung, Semarang. Kemarin kita ngobrol-ngobrol soal brand apa sih yang ada di Indonesia yang menarik gitu. Dan kali ini beruntung banget nih karena kebetulan pas banget tadi di Bromo kedatangan Pak Rofik dari Rawon Nguling. Selamat datang Pak. Sempat kita, wah kebetulan Pak, ayo kita ngobrol dulu. Narasumbernya mendadak tapi ternyata dapat gitu. Iya. Ini ya tuh kesempatan ya, Pak. Berarti ketepatan ya. Ketepatan. Berjodoh. Berjodoh. Ini
Jadi gitu. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol karena kalau yang sering ke Jawa Timur atau ya suka apa ya melintas Pantura ke arah Jawa Timur, Banyuwangi, nah pasti di Probolinggo pasti udah tahu yang namanya rawon nguling. Dan rawon nguling ini ternyata saya tadi juga sempat ngobrol udah ada dari tahun sebelum merdeka. Coba bayangin berapa kuatnya brand rawon nguling ini. Sudah ada di sini, bahkan sebelum jadi Indonesia udah ada gitu. Nah, mungkin ini Pak Rafiq, saya pengen tahu dari Pak Rafiq ini udah generasi keberapa Pak? Ya, alhamdulillah dari saya sendiri sudah generasi yang ketiga. Wah, ketiga ini ya. Dari zaman Mbah dulu ya. Iya, dari Mbah. Jadi sebelumnya secara garis besarnya jalan ceritanya itu tahun 42, Mbah. 42. Ya, Mbah. Namanya Mbah Karyorejo dan Mbah Marni. Mbah Karyorejo dan Mbah Marni. Ini yang cikal bakalnya rawon. Cuma waktu tahun-tahun seperti itu kan tahun 42 kan fasilitas, keadaan itu kan masih tidak seperti sekarang ini. Iya. Jalan lebarnya. Posisinya juga waktu itu ya tepatnya di Jalan Denles. Iya, Jalan Denles itu ya. Denles itu. Anyar Panarukan itu ya. Iya. Jadi posisinya tepat. Iya. Nah, di situ dari Mbah Karyorejo dan Mbah Marni punya inisiatif karena bidang usaha, punya persawahan, pertanian, jadi membuka suatu kedai lah. Kedai dalam arti ya tingkat desa. Iya. Tingkat desa. Customernya awalnya ya tetangga-tetangga gitu ya Pak. Itu ya. Tetangga-tetangga ya. Yang kerja lewat, orang kasarnya orang pertanian sama perkebunan. Iya. Ya kayak orang mencari rumput. Terus dokar, kusir, terus pegon itu cikar ya. Terus orang berjalan kaki. Waktu itu masih zaman tahun segitu itu kan jalan juga belum, roda 4 roda 2 belum ada. Jadi buka menu nasi rawon sama ketan sama kopi sama sedikit air putih untuk jalan kaki. Itu bentuknya udah warung gitu Pak atau sebelumnya bukan bentuk warung, masih kayak umpak kayak joglo tapi yang buat sila, nggak ada kursinya. Jadi kayak pos lah kayak pos kampling ya, cuma ukurannya sesimpel itu ya Pak. Sesimpel karena untuk ya teduh panas hujan itu aja. Panas hujan ada kopinya, ada ketan sama rawon itu aja makanannya. Terus ada air putih yang dikendi. Nah, ini kayak di film-film Wiro Sableng itu. Sableng kendi. Nah, itu. Dingin itu, dalamnya kan dingin itu. Namanya tapi udah rawon nguling. Masih waktu itu masih belum nama. Belum nama ya. Baru ke Bapak pakai nama warung lumayan waktu itu. Warung lumayan. Ya, kalau di Jawa Timur bilangnya depot ya, warung makan itu. Warung makan. Nah, ini Pak. Ini kalau saya kan tertarik di merek nih Pak. Rawon nguling ini bahkan udah jadi cagar budaya ya Pak sekarang. Ya, cagar budaya tahun 2018 ditetapkan sebagai cagar makanan warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda. Tak benda. Oh iya. Saking kuatnya brand rawon nguling ini Pak. Nah, tadi kan awalnya namanya Depot Lumayan. Kapan sih Pak mulai rebranding menjadi rawon nguling dan ceritanya kenapa kok harus namanya jadi rawon nguling Pak? Boleh cerita nggak Pak? Ya, itu waktu Mbah masih warung lumayan. Bapak waktu itu meneruskan juga masih tetap warung lumayan namanya. Warung lumayan. Tapi perkembangan kendaraan semakin ramai dari luar kota. Luar kota pasti menyebutnya kan ada rawon dekat pasar nguling. Ada rawon dekat pasar nguling. Pasar. Jadi ada ciri induknya kan pasar. Pasar itu namanya pasar nguling. Pasar nguling. Nah, daerah nguling. Jadi lambat laun ada rawon enak di mana daerah pasar nguling. Nah, dari situ perkembangan terus dari Bapak akhirnya kurang lebih tahun 85-86 kita patenkan. Dipatenkan nama rawon nguling. Baik banget ya. Nah, rawon nguling kalau bicara rawon nguling sekarang udah generasi ketiga ya Pak Rafiq ya. Ketiga. Nah, saya mau belajar nih Pak karena kan sesama bisnis keluarga nih Pak. Sesama bisnis keluarga itu kalau orang tuh selalu nanti generasi pertama itu yang rintis, membangun, generasi 2 yang ya membesarkan. Nah, generasi 3 yang menghancurkan. Ada yang bilang kayak gitu Pak. Nah, jadi yang berarti yang foya-foya. Nah, itu kan
stigma kayak gini kan ya nggak boleh dong Pak, namanya kita berusaha kan harus sustainable kan Pak, Ya, harus betul, berkelanjutan harus kan Pak, berkelanjutan. dan nggak bisa. Nah kalau dari pengalamannya Pak Raufik nih Pak, kan ini udah dari 1942 itu kan Ya. udah lama banget deh Pak, Ya. bahkan lebih tua dari Indonesia loh Pak. Nah itu ya apa tuh Pak, apa yang maksudnya apa yang terjadi, atau ada kisah-kisah apa kok bisa terus kayak gitu Pak? Ya, itu memang dari pesannya dari Mbah sama dari orang tua kita. Ya. Kerukunan nomor 1, Kerukunan nomor 1. keterbukaan juga nomor 2. Oh, Jadi intinya kerukunan, keterbukaan kita harus sama-sama. Biarpun itu ada kakak, ada adik, tetap kita bekerja sama. Nah dari situ keterbukaan juga sama. Iya. Kita harus berani ngomong si kakak kurang si A, kurang si B. Iya. Begitu juga ke adik, kamu seharusnya begini. Jadi saling mengisi. Iya. Dan terus terang Saling berarti mengangkat, keterbuka tuh terus keterbukaan, terang. ya. Iya. Saling mengangkat. Iya. Dari segi ini kakak punya segi positif seperti ini, Iya. kita harus mengikuti ini. Iya. Segi positif adik juga segi positif Iya. ini. Iya. Jadi itu yang kita pertahankan, kekeluargaan, Luar biasa. keterbukaan, dan nilai-nilai termasuk nilai ibadah keluar. Iya. Ini yang perlu dari bapak ibu atau mungkin dari mbah tentang hasil ke masyarakat. Itu juga perlu diperhatikan. CSR tuh Pak. CSR atau Bahasa keren. sodakoh ini. Sodakoh. Benar, Pak. Sodakoh. Iya. Nah, sodakoh ini yang juga utama juga ini. Wah itu penting banget. Nah ini. Jadi waktu dulu dari pesannya dari ibu, memang ada satu pesan, Iya. bayarlah gaji karyawan sebelum keringatnya kering. Sama Nah. Pak, saya juga sempat dipesenin kayak gitu sama Nah, itu. almarhum ibu. Nah itu ya, ya. Iya. Bayarlah karyawan Iya. sebelum keringatnya kering. Iya. Begitu juga ke tetangga kanan kiri. Iya. Ya itu sedekah, sodakoh kanan kiri tetap harus, tetap kita. Sekarang nih Pak, banyak sekali rawon-rawon bertebaran Pak di mana-mana. Iya. Kompetisi nih Pak. Ya. Nah, kalau dari pandangannya Pak Raufik sendiri, bagaimana sih posisinya rawon nguling di antara depot-depot rawon yang lainnya Pak? Ya, itu memang secara garis besarnya rawon kan memang masakan khas Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Khas Jawa Timur. Ya. Lah rawon sendiri itu disenangi mulai dari kaki 5 sampai kelas hotel. Sampai bintang 5. Bintang 5. Itu rawon pasti rata-rata ada. Iya. Karena ciri khas. Tidak ada sebenarnya. Ada. Ini ada. Ya. Kita berjalan kaki aja di pasar, di terminal, Iya. di kaki 5, di trotoar, pasti rawon, soto, lodeh, pecel. Benar Pak. Nah itu masakan. Nah semuanya rawon tidak pernah ketinggalan. Iya. Rawon. Nah rawon sendiri di masyarakat itu makanan inti, makanan inti dalam arti kalau kita kondangan manten, Iya. pasti sukanya kan rawon. Betul Pak. Sunatan Iya. di desa-desa, Iya. rawon. Pasti. Iya. Pasti rawon. Karena rawon termasuk kasarnya masakan yang agak setengah mewah karena pakai bahan daging. Ya, betul Pak. Bahan daging. Rempah-rempahnya juga banyak. Rempah-rempahnya banyak. Dan di sekitar kelilingnya rempah-rempah mudah. Iya. Ya. Jadi rempah-rempah mudah semua. Jadi rawon ini masakan-masakan khas Jawa Timur. Iya. Dan rawon di Jawa Timur memang banyak variasi ya. Macam, Variasi, iya, betul. Iya. variasi. Masing-masing daerah mungkin Ciri-ciri. punya, Ya, ciri-ciri. Rawon Surabaya agak hitam pekat. Iya. Itu ada ciri Iya, iya. lain dengan rawon yang daerah barat, daerah Ponorogo, Iya. Madiun, Iya, Nganjuk. Nah itu Banyuwangi punya pecel rawon. nah, itu beda lagi. Iya. Kalau rawon di Nguling agak kemerah-kemerahan. Merah ya. Ya. Iya. Karena kita ngambil keluaknya lain. Keluak kita ngambilnya dari daerah Lumajang. Nah, keluak sendiri kan tergantung dari tanah yang Iya. yang ditanam itu. Iya. Jadi Itu. Karena kalau kita punya sesuatu yang memang udah kita tekuni, kita tahu itu sesuatu yang cukup enak gitu. Iya. Ya Itu pede nanti aja ya. Pede aja. Nanti Heeh. kalau masalah customernya itu ya kan sesuai dengan selera mereka nggak gitu. Iya. Kalau seleranya ini kan pasti banyak yang mau. ya itu. Jadi Ya, tapi nggak usah alhamdulillah takut. rawon Nguling dengan ciri yang seperti ini, Iya. yang agak merah. Ya alhamdulillah kan mulai dari
tingkat Istana Negara Iya, ya iya. Pak SBY waktu itu juga Iya. pernah mampir sampai insya Allah 3 kali dari kementerian, menteri-menteri atau mungkin tokoh-tokoh politik kalau ke Jawa Timur atau tokoh-tokoh agama dan sebagainya mati yang dicari ke Rawon-Nguling karena brand alhamdulillah brand kita sudah di Jakarta sudah Iya betul Pak, dan itu kan level pejabat nih Pak. Ini di level seniman nih Pak, yang musisi-musisi yang main di jazz gunung, itu pasti di ridersnya Pak harus mampir Rawon-Nguling Pak. gitu ya. Iya Pak, jadi memang ya memang sudah melekat. Makanya itu ini menurut saya Rawon-Nguling itu sebuah brand yang memang sudah kuat dan harus dipertahankan dan dilestarikan sih Pak. Gitu. Jadi ngomongin rawon terus ini nggak pernah sih cobain. Nanti kita Iya. Oke deh, mungkin gitu dulu Pak Rafiq. Nanti kita mungkin banyak banget yang harus kita kulik lagi, tapi nanti sambil jalan kita nyobain rawon dulu. Yuk, sampai ketemu lagi. Nah, sekarang saatnya makan rawon nguling bersama owner rawon nguling, Pak Rafiq. Langsung. Wih, nikmatnya. Gede-gede banget, Pak. Mantap. Selamat makan. Mari kita makan. Ini memang kalau rawon di sini tuh selalu ada empalnya lagi Pak ya? Iya. Jadi lauk tambahan gitu. Kalau tambahan. Tambahan pelengkap. Ini pelengkap. Wah. Mantap. Mari kita makan. Iya. Ini kalau di Bromo harus ekstra panas ya Pak. Panas ini. Saking semangatnya lupa videoin. Rasanya masih mantap seperti biasanya. Mantap nih Pak Rafiq. Tinggal mungkin karena cuacanya di Bromo ini dingin, terus mendukung banget makan rawon panas-panas. Oke, mau bangunin Arki dulu di Pagupon. Kamarnya di tebing. Di jalan nomor 12. Ki, udah bangun belum?